Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi yaqul. Sahabat Abdillah, beliau mengatakan, memberikan informasi, atan nabiyyu al-ghaita. Nabi berkehendak untuk qadil hajat. Qadil hajat itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah buang air besar. Bahasa gaulnya adalah BAB. BAB. Ketika Rasulullah akan melakukan BAB, buang air besar, fa'amaroni, maka beliau memerintahkan kepadaku, kepada Abdillah, an atiyahu, untuk mendatangkan kepada Nabi bisalah sati ahjarin, 3 batu. Jadi sebelum Nabi BAB, beliau memerintahkan kepada sahabat Abdillah untuk menyiapkan 3 batu. Ini menunjukkan ketika kesulitan air membersihkan kotoran dari kubul maupun dubur, namanya istinja, itu boleh menggunakan batu. Paling sedikit 3, karena Nabi memerintahkan juga 3 batu. 3 batu itu tentu batu yang suci, batu yang tidak terkena najis. Untuk apa? Untuk cebok, untuk istinja. Fawajatu mongko nemu ingsun hajaro ini ing watu loro. Aku dapatkan hanya 2 batu. Wal tamastu tsalisa, aku cari batu yang ketiga, falam ajidhu, tidak aku temukan. Karena mencari batu yang ketiga tidak aku temukan, fa'akhadtu rosatan, aku dapatkan kotoran unta yang sudah membatu. Jadi terpendil kotoran unta tapi sudah katos seperti batu. Fa'ataituhu, aku berikan kepada Rasulullah batu yang ketiga itu. Fa'ahadal hajaro ini, maka Nabi mengambil 2 batu, wa alqarrosata, kemudian membuang yang ketiga, yang kotoran tadi, sambil mengatakan hadza riksun, ini najis ya. Najis tidak bisa dipergunakan untuk bersuci. Wa ana Aisyata, dari Aisyah istri Rasulullah mengatakan, kuntu arsilu, aku mandi al janabata, mandi janabat. Arsilu itu membasuh ya, mencuci, bukan mandi ya, mencuci. Aku mencuci min saubin Nabi, dari pakaian Nabi. Aku mencuci pakaian Nabi, yaitu pakaian asaruha wawal maniyu, bekas kotoran yaitu air mani. Jadi kainnya Rasulullah itu ada kececer sperma, air mani, kemudian oleh Aisyah dicuci menggunakan air, dibilas itu, bukan dicuci semuanya. Kalau dicuci sebagian dikuceni ya. Jadi kalau misalnya sarung ini di sini kena air mani, sarungnya tidak dicuci semua, hanya di sini ini aja dikucek pakai air, airnya mengalir, tidak semuanya.
Fayahruju ila sholati, kemudian Rasulullah keluar menunaikan ibadah sholat menggunakan sarung atau kain yang sebagiannya terkena air mani dan kemudian dicuci oleh Aisyah. Wa inna buku al-ma'i fi thawbihi, bahwa sesungguhnya bekas air mani itu melekat di kain Rasulullah. Rutu batuhu fi thawbi, bahwa ada lendir-lendir ya, bekas air mani di sarung di kain Rasulullah. Jadi sarungnya masih dalam keadaan basah, kemudian kainnya masih dalam keadaan basah, kemudian Rasulullah sholat menggunakan itu. Ini menunjukkan bahwa air mani itu kotor, tidak najis, tapi selagi masih dibersihkan oleh Aisyah, dibersihkannya. Bukti kalau air mani itu tidak najis, lakot ro'aituni afrukul maniyah, aku telah menunjukkan, kata Aisyah, afrukul maniyah, aku mengakrak air mani, pakai kuku gini kan, mengerik ya. Afrukul maniyah, aku mengerik air mani min thawbi Rasulillah, yang melekat di kain Rasulullah. Farkan, dengan kerikan, dengan krik. Setelah dikerik sudah hilang warna putih-putihnya itu. Fayusolli fihi, fayusolli, maka Rasulullah kemudian sholat fihi, menggunakan kain yang bekas air maninya baru saja dikerik oleh Aisyah. Jadi kain yang terkena air mani kalau basah boleh dicuci, karena kalau nggak dicuci kotor. Kalau sudah kering boleh cukup dikerik saja. Karena itu menunjukkan memang air sperma itu tidak najis. Min ghairi ghuslin, dengan tanpa dicuci. Wa dhahiruhu anna maniyal adami thahirun, ini menunjukkan bahwa air mani anak Adam, air mani manusia itu tidak najis alias suci. Wali Syafi'i wa Ahmadu radhiyallahu anhuma, demikian yang ditegaskan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Wa ghusluhu fil awali, adapun tadi ada air mani kemudian dicuci, liziyadatin nadzafati, itu tidak menunjukkan kalau air mani itu najis, tetapi sekedar menambah kebersihan supaya bisa bersih, kemudian dikucek ya, dikasih air, disiram, kemudian dibersihkan. Tapi itu tidak menunjukkan najis, hanya untuk mendapatkan kebersihan. An Maimunata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam suila an fa'rotin, Nabi ditanya tentang tikus fa'roh. Tikus sakotot fi samnin, tikus yang jatuh di minyak goreng yang ada di wajan. Wajan ada minyak goreng, mereknya nggak tahu apa gitu, samin ya, namanya samin, minyak goreng itu pada zaman dulu namanya samin. Tidak ada mereknya seperti sekarang, banyak merek minyak goreng. Tikus jatuh di minyak goreng di wajan. Fakola, ketika Nabi ditanya tentang kasus tikus jatuh ke wajan yang ada minyak goreng, fakola alquha wa ma haulaha wakulu samnakum, alquha, buanglah tikus yang jatuh di wajan itu, wa ma haulaha, dan minyak samin yang terkena
badannya tikus itu. Wa kulu samnakum, dan pergunakanlah sisa minyak goreng yang tidak terkena tikus ya. Sisanya. Penjelasan ini belum lafal ini belum seberapa jelas. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dikatakan begini. Idza waqa'atil fa'ratu idza waqa'at arikalane tumiba apa al fa'ratu tikus fisamni ana ing lenga minyak goreng. Kalau ada tikus jatuh ke minyak goreng, fa in kana jamidan, kalau minyak gorengnya itu beku. Sekarang di Denpasar kita tidak pernah melihat minyak goreng beku, karena iklim kita di Denpasar ini tidak pernah dingin yang sampai dingin sekali. Tahun 74, 75, 78 tempo dulu itu kalau sudah bulan Agustus September itu betul-betul kemarau, dinginnya minta ampun, sehingga di pasar orang yang jualan minyak pakai black itu mesti diobong dulu ya, pakai sepet kulit kelapa dibakar supaya mencair karena kental. Di dapur minyak gorengnya di wajan itu rata gitu ya, kental, jamit, beku. Nah kalau ada tikus jatuh ke minyak goreng yang beku, jamidan beku, fa'alquha, maka buanglah tikusnya, wa ma haulaha, dan minyak goreng yang ketempelan tikus itu, tikusnya dibuang, minyak gorengnya yang ketempel itu dibuang, lalu yang tidak tersentuh dipakai untuk goreng. Wa in kana ma'ian, tapi kalau minyak gorengnya itu cuer, cair ya, kejatuhan tikus, fala takrobuhu, maka kamu jangan mendekatinya. Jangan mendekatinya itu maksudnya minyak goreng itu jangan digunakan. Tapi ada penjelasan di sini, penyusun kitab ini menulis, amma idza ukhrijat hayatan, amma idza ukhrijat, kalau tikus yang jatuh di wajan itu dikeluarkan dalam keadaan masih hidup, jadi tikusnya itu berenang-renang gitu di wajan, fala tanjisu, maka tikus itu tidak menjadikan najisnya minyak. Wala ilqo'a, setelah tikusnya dipersilahkan keluar, silakan melanjutkan perjalanan gitu ya. Wala ilqo'a, maka tidak perlu membuang sisa minyaknya. Jadi kesimpulannya, ada tikus ketiban wajan, ada wajan ketiban tikus gitu ya, tikus jatuh di wajan. Kalau tikusnya sudah mati, maka dibuang kalau cair. Kalau beku, maka tikusnya dibuang, minyak yang tersentuh tikus dibuang, sisanya dipakai. Kalau tikus yang jatuh di wajan itu masih hidup, maka minyak goreng yang tersisa masih bisa dipergunakan. Karena tikus hidup itu tidak najis. Kucing hidup tidak najis. Minyak goreng kejatuhan bangkai, tapi bangkainya adalah binatang yang tidak mengalirkan darah, maka minyak goreng itu dihukumi tidak najis. Minyak goreng kejatuhan coro, kecoa ya. Kejatuhan kecoanya mati ya, kecoanya dibuang, minyaknya dipakai. Kejatuhan walang,
jangkrik, nyamuk, ya. Pokoknya binatang yang kalau dipelites itu tidak keluar darahnya. Itu kalau dia meninggal dunia di wajan yang ada minyaknya, maka minyaknya tetap bisa dipergunakan. Ini yang dijelaskan oleh Rasulullah ketika ditanya tentang kasus tikus jatuh ke wajan. Amma malada malahu, kalau binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir, kaldu babi, seperti laler misalnya, lalat itu, atau walang dan sejenisnya, idza mata fil ma'i, apabila mati di minyak goreng yang cair, fa innahu la yanjisuhu, maka binatang itu tidak mengakibatkan najisnya minyak goreng. Karena walang tidak najis, kecoa tidak najis, lalat tidak najis, idza waqa'al dubabu, kalau ada lalat terjatuh fi ina'i ahadikum, di salah satu wadahmu, mungkin mangkok, gelas, piring, cangkir, ada minumannya, ada airnya, lalu lalatnya itu jatuh di situ, falyarmishu, maka hendaknya mencelupkan lalat itu kullahu, seluruh badannya. Jadi kalau ada lalat kok renang-renang di teh manis di gelas, maka cemplungkan semua, bles gitu ya, sampai tenggelam. Sumal yakrohu, kemudian buanglah lalatnya itu, dibuang. Jadi jangan masih ngapung, terapung, kemudian disendok dibuang, tapi bleskan dulu, bles gitu, sampai tenggelam. Fa inna fi ahadi janahaihi, karena sesungguhnya di salah satu sayapnya lalat itu sifaan, ada penawar, wa fil akhori daan, di sayap yang lainnya itu ada penyakitnya. Jadi di dua sayap lalat itu salah satunya ada penyakitnya, di salah satunya itu ada penawarnya. Nah, supaya air yang ada di gelas itu tetap sehat, maka lalat itu jangan kemudian dibuang, tapi dibleskan dulu, tenggelamkan dulu, gitu. Kalau kemudian lalatnya meninggal dunia, ya tidak najis, gelasnya itu tidak najis. Adapun bagaimana sayap lalat kanan kirinya itu saya tidak punya latar belakang. Dengan yang punya laboratorium silakan diteliti di sebelah mana terbukti apa-apa yang disabdakan Rasulullah ini, bahwa memang lalat itu sayapnya ada penyakitnya dan ada penawarnya. Wajah antimro'atun tas'alu Umma Salamata, ada seorang wanita bertanya kepada Ummu Salamah, istri Rasulullah. Faqalat, wanita ini bertanya kepada istri Rasulullah yang namanya Ummu Salamah, inni mro'atun utilu zaili, wahai bunda, Bunda Ummi Salamah, kami ini adalah model wanita utilu zaili, yang aku sering memanjangkan bajuku. Jadi baju kurungnya itu panjang sampai nyentuh ke tanah. Seperti kalau kita melihat TKW yang di Arab Saudi, wanita Arab Saudi itu pakaiannya hitam, pakaiannya mesti kangsrah, kena lantai kalau untuk pakai jalan, dipanjangkan kainnya. Nah, bajuku yang panjang sampai ke tanah ini, kata wanita ini,
Wa amsi fil makamil qadiri, sedangkan aku terbiasa berjalan di tempat yang kotor. Mungkin ada kotoran merpati, mungkin ada di tanah-tanah yang kotor ya. Berjalan di tanah yang kotor yang mengandung najis. Ketika Ummi Salamah ditanya tentang bagaimana kain wanita panjang yang nyentuh ke tanah untuk berjalan tuh klewer-klewer gitu, fakolat Ummu Salamata, lalu Ummu Salamah memberikan jawaban. Jawabannya menirukan qala Rasulullah. Jawabannya menirukan sabda Rasulullah. Jadi Ummu Salamah itu menirukan perkataan Rasulullah. Sama dengan Pak Panji Gumilang yang bilang kalau Quran itu adalah perkataan Nabi gitu ya. Yang beliau maksudkan karena Quran itu kalimatnya keluar dari lisan Rasulullah gitu ya. Keluar dari lisan Rasulullah. Al-Quran itu adalah kalam Allah, tapi diketahui manusia melalui lisan Rasulullah. Ini sama, Ummu Salamah itu mengatakan, menjawab dengan menirukan sabda Nabi. Yutohiruhu ma ba'dahu. Tanah setelah yang dilewati itu mencucikan kotoran yang dibawa. Jadi maksudnya kalau ada seorang wanita memakai baju panjang kemudian tersentuh tanah terkena najis, maka misalnya saja di gang Karya Bakti terkena najis, kemudian melewati gang Belut, ya, tanahnya bersih. Nah, baju yang berjalan kena tanah di gang Belut ini, tanahnya itu bisa menghilangkan kotoran yang dibawa dari gang Karya Bakti tadi. Yutohiruhu ma ba'dahu. Tanah yang sesudahnya itu bisa membersihkan kotoran yang dibawa dari tanah yang sebelumnya. Jadi Rasulullah ingin memaksudkan bahwa kalau ada wanita pakaiannya panjang terkena najis, maka ketika wanita itu lewat di tanah yang suci, yang bersih, kainnya juga tetap nempel di tanah, maka tanah yang di situ itu menyucikan kotoran yang di sana. Kecuali jika najisnya itu najis yang cair, kalbauli, misalnya kena air kencing basah, yaitu tidak bisa hilang karena tanah yang berikutnya. Tapi kalau yang tidak kelihatan, kena ketempelan kotoran merpati, terus jalan sereng, akhirnya hilang karena tersentuh tanah yang di sini, maka itu sudah cukup. Itu sudah cukup dikatakan membersihkan dari najis. Bikhilafil mar'ati fa'ina ma'muratun bitatwili. Karena memang wanita itu menurut kitab ini diperintahkan supaya kainnya itu panjang sehingga betisnya tidak kelihatan. Nanti akan ada penjelasan di dalam bab berpakaian. Masih wanita lagi konsultasi dari Bani Abdil Ashhal. Wanita dari Bani Abdil Ashhal, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innalana tariqon ilal masjidi muntinatan. Wahai Rasul, jalan kami menuju masjid itu muntinatan, bacin, bau. Lagi-lagi kita di Denpasar nggak mendapatkan, tapi kalau di kampung itu ada jalan yang bletok gitu ya, bletok, berlumpur, bau. Kadang sering dipakai lewat kerbau gitu ya. Kemudian ada buangan apa itu,
atau tanahnya ini membusuk karena banyak sampah itu namanya muntinatan, berbau busuk. Wahai Rasul, jalan kami menuju masjid itu adalah jalan yang muntinatan, bletok-bletok, kotor. Fakaifa naf'alu idza mutirna? Apa yang bisa kami lakukan wahai Rasul kalau terkena hujan? Bagaimana kalau kemudian musim hujan wahai Rasul? Baju kami ini panjang, tanahnya bletok-bletok, bau busuk. Terus ada hujan. Qala Nabi mengatakan, alaisa ba'daha tariqun hiya atyabu minha? Alaisa ba'daha, apakah tidak ada setelah jalan yang bletok itu hiya atyabu minha, jalan yang lebih baik? Apakah kamu setelah melewati jalan yang bletok itu kan ada toh jalan yang baik setelah itu? Qultu bala, nggih Rasul. Memang setelah melewati jalan yang bletok-bletok itu, yang kotor itu, kami melewati jalan yang baik, yang bersih. Lalu Nabi mengatakan, fahadihi bihadihi. Maka ini dengan ini. Nah ini kalau nggak dijelaskan bagaimana? Maka ini dengan ini. Fahadihi bihadihi. Maka ini dengan ini. Inilah terbukti kalau ada orang bilang kita harus kembali kepada Quran, kembali kepada hadis. Lah kalau kembali kepada hadis ini fahadihi bihadihi, maka ini setelah ini. Kan kita nggak bisa tahu kecuali harus ngaji. Jadi kembali kepada Quran, kembali kepada hadis itu artinya kembali harus mengaji. Kalau nggak mengaji ya nggak mungkin bisa. Jadi jangan hanya bilang kembali Quran, kembali hadis, tapi nggak mau ngaji. Sudah dibaca aja kalau nggak ada penjelasan kita juga nggak dong fahadi bihadi. Maka yang ini dengan yang ini. Maksudnya adalah an-najasatul lati hasul minal ardi, najis yang dihasilkan, kotoran yang dihasilkan dari tanah meletok sebelah sana itu menjadi suci tadhuru bihadil ardi karena ada tanah baru yang di sini. Jadi kalau misalnya kita dari sini mau sholat id di pertigaan jalan di Ponorogo sana, apa Tentara Angkatan Laut sana, di Sanglah melewati dalam meletok. Kemudian sampai di Jalan Ceningan Sari sana bersih, tanahnya bagus. Maka tanah bagus yang di sana itu membersihkan kotoran yang dari sini. Sekalipun tidak dicuci, itu sudah dianggap menjadi bersih lantaran terkena tanah suci yang berikutnya. Ini kasusnya wanita-wanita. Sekarang yang laki-laki. Idza wati'a ahadukum bina'lihi, apabila dengan bakia sandal kayu, bakia namanya ya, atau bakia, gamparan. Kalau dengan sandalmu itu berjalan lalu wati'a nginjek al-adha najis, pakai sepatu, pakai sandal, nginjek telek kucing atau telek wong misalnya gitu. Pas berjalan nginjek gitu. Sehingga sambil berjalan dia tuh berambang, ini apa sih? Siapa sih yang mengikuti kita? Ya. Kita masuk mobil ikut baunya ya. Ternyata nempel di sandal kita. Nah, kalau sepatu kita itu nginjak kotoran najis, fa'inaturoba lahu tohurun. Fa'inaturoba maka sesungguhnya debu bagi sepatu itu tohurun menjadi suci, menjadi penyuci. Artinya kalau kita berjalan ninjak kotoran najis, kemudian berjalan berikutnya sampai serak, kok kemudian terkena tanah itu hilang kotoran tadi, buktinya hilang apa? Orang lambu nih, nah, sudah enggak
dia nggak ada asinnya itu misalnya itu ya. Ya, misalnya ya. Maka tanpa dicuci otomatis debu tanah itu sudah menyucikannya. Jadi kita tidak perlu was-was lagi. Mau sholat id jalan ke renon, kemudian di dekat kanwil agama nginjek kotoran, langsung kita berjalan srek srok sampai di lokasi sudah bersih, ya sudah gitu. Ya sudah. Walaupun yang diinjek itu kotoran anjing misalnya itu. Najis apapun kalau sudah kena tanah kemudian menjadi bersih, fa inna turabalahu tahurun, maka tanah setelah itu tuh menjadi penyuci, menjadi bersih lantaran injek-injek tanah yang lain. Yang terakhir, idza jaa ahadukum ilal masjidi, apabila kalian datang ke masjid, mau Masjid Al-Furqon, Masjid Al-Ihsan, Masjid Sudirman, terserah ya. Begitu masuk masjid itu, fal yangdur, maka masing-masing hendaknya melihat. Fa in ra'a fi na'laihi qadara, kalau menyaksikan di sandalnya, di tumitnya ada kotoran najis, au ada atau kotoran, fal yamsahhu, maka hendaknya dia mengusap terlebih dahulu. Fal yusolli fihima, kemudian sholatlah menggunakan alas tersebut. Ini Nabi mengatakan di Madinah, karena dulu di Madinah itu sholat itu tidak melepas sandal. Kalau sandalnya dibuat dari karet ya, maka masuk musola itu tetap dipakai. Kenapa? Karena masjidnya itu yo tanah langsung gitu. Awal-awal tuh gitu, tanah langsung, bukan ada keramiknya apalagi ada karpetnya, enggak, tanah itu. Ketika Rasulullah itu sholat menggunakan gamparan atau sandal kayu, pas sholat itu tiba-tiba Rasulullah turun dari sandalnya, jadi tingginya menjadi berkurang grek gitu ya, turun. Para sahabat menyaksikan Rasulullah ketika sholat kok melepas sandalnya, maka sahabat melepas sandal semua, turun semua gitu. Rasulullah tahu loh ini para sahabat kok rame-rame melepas bagiannya. Selesai sholat Rasulullah bertanya, kenapa kalian rame-rame melepas sandal? Ya bagaimana tidak wahai Rasul, kami menyaksikan ketika Rasul menjadi imam melepas sandal, maka kami ikut. Lalu Rasulullah memberitahu, tadi ketika saya sholat, malaikat Jibril memberitahu bahwa sandal saya itu ada najisnya, maka saya lepas. Apakah kalian sandalnya ada najisnya? Tidak wahai Rasul. Jadi mestinya para sahabat itu tidak ikut-ikutan melepas, karena kasusnya Rasulullah itu ketika sholat diberitahu sandalnya ada najisnya. Nah ini mengandung pengertian bahwa seseorang ketika sholat kok terkena najis, kalau najisnya bisa disingkirkan sambil sholat, maka sholatnya lanjut. Misalnya pas sholat ada telek cicak kering jatuh di lengan, kering, sambil sholat kita sentil, gitu. Tapi gak usah bilang please ya, begini aja ya, maka sholatnya lanjut, tidak batal. Tapi kalau ketika sholat kejatuhan najis telek cicak yang masih gres ya, baru telepok anis gitu lah, nah, ini nggak bisa, maka sholatnya menjadi batal. Batalnya itu karena ada najis ini. Sama sholat dari raya di lapangan, seorang wanita pakai mukena, pas sholat angin gede datang, wus, akhirnya roknya itu naik melekrok biur gitu ya, pahanya kelihatan gitu. Selagi ketika itu bisa nutup kembali, maka sholatnya lanjut. Tapi kalau begitu naik nyantel di kipas angin, malah kiwir-kiwir gitu, nah ini sudah sholatnya jadi batal. Tapi kalau masih bisa ditutup, itu tidak apa-apa. Sehingga dalam sholat itu kita proaktif, bisa merespon kejadian-kejadian yang ada. Mau sujud ada telek cecak, pindah geser kanan yang aman, itu boleh seperti itu ya.
Kalau dia mau masuk masjid melihat tumitnya bersih, silakan masuk masjid. Tapi kalau tumitnya kotor, segera dibersihkan. Jadi sebelum masuk itu kita mesti megang tumit kita, dilihat bersih apa enggak. Jangan langsung ucuk gitu, langsung keset. Ya, ternyata pas keset itu ada berang-berang ya. Nah, itu sak masjid bisa bau semua. Ternyata ada satu orang yang membawa oleh-oleh dari Gang Belut gitu misalnya. Kesetnya di situ. Jadi lihat dulu ya. Baik para bapak saudara sekalian, ini yang kita baca pada kali ini. Nanti yang berikutnya itu adalah Rasulullah masuk kamar mandi melepas cincinnya, karena cincinnya ada tulisan Muhammad Rasulullah, sehingga tidak boleh ke kamar mandi membawa benda yang ada lafal-lafal Allah. Lalu pertanyaan, bagaimana dengan handphone kita yang di dalamnya ada Al-Qur'annya gitu ya. Itu nanti yang akan datang. Baik, sampai di sini saya mohon maaf tidak ada tanya jawab. Ada 2 pernikahan di Perumnas, kemudian mau ke Karangasem biar semuanya jalan dengan baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.